Oke, sebentar dulu nih, sebelum Kak Gawi masuk, Bu, saya mau tanya juga nih, selagi masih bisa nanya nih, ini Iya. kan banyak juga yang bilang orang, apakah dibilang agama itu tidak menyelamatkan, gitu. Apakah benar itu, Bu? Kira-kira gimana pendapat Ibu? Ya, memang agama tidak menyelamatkan. Agama itu kan Agama tidak aturan-aturan manusia. Ya, yang menyelamatkan itu Tuhan ya. Jadi ya Tuhan yang menyelamatkan ya. Tuhan itu ya di dalam Tuhan Yesus ya. Udah jelas bahwa Yesus katakan bahwa aku datang ya supaya bisa memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan dia juga katakan bahwa dia menjadi penebus dosa manusia, menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan manusia. Jadi jelas di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 ya. Jadi memang agama tidak menyelamatkan seseorang. Agama itu kan aturan-aturan, bagaimana cara untuk mencapai surga, untuk datang kepada Allah. Tetapi Allah sendirilah yang harus datang menyelamatkan manusia itu, dan itu sudah dilakukan dalam Tuhan Yesus. Yes, ya. Ya, Oke, jelas. terima kasih Bu. Ya. Langsung ini Kak Gami, Shalom. Shalom Kak Gami. Halo, Shalom Kak Gami. Ini kayaknya tertidur atau gimana nih? Suara saya kedengar. Kedengaran. Iya. Iya. Silakan Kak Gami. Boleh tanya sama Ibu? Ya, boleh. Boleh bertanya sama Ibu? Iya, boleh. Silakan. Ya, boleh. Oke, ya. Jadi gini Bu, menurut Ibu kan Ibu sudah lama ya menjadi penginjil ya? Iya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, saya ada baca sebuah ayat, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Nah, di situ kan dikatakan bahwasanya salah satu sifat dari Tuhan itu tidak mati. Bagaimana menurut Ibu? Kan Yesus mati. 1 Timotius berapa tadi? 1 Timotius berapa? 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 pasal ayat 16. Oke, sebentar saya tayangin dulu. Ini ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yang ditanyakan apa tuh, Yang mau ditanyakan apa? Ya. Ya, kan Yesus mati kan, menurut kepercayaan Ibu kan, untuk menebus dosa manusia kan? Ya. Ya, betul. Nah, jadi gini. Terus ya. ayat ini sudah bisa ditangkap ya Bu ya? Ya, tunggu saya lihat dulu. Pertanyaan saya sudah bisa ditangkap. Kecil sekali ayatnya memang, tadi saya harus buka Alkitab saya ya. 1 Timotius 6 ya. Ya, saya sudah tangkap. Ya, ayat yang keberapa tadi? Enggak kelihatan nih. Ayat 16, ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Ayat 16, iya. Ayat 16 ya, saya baca ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi kita lihat di sini yang ditanyakan, Tuhan itu kok Tuhan Yesus mati. Nah, gini ya. Jadi saudara, ya ibu bapak apa ibu ini ya, kenapa Allah harus menjadi manusia? Allah memang nggak pernah mati, ya Tuhan nggak pernah mati, ya.
Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus itu manusia 100%. Yesus itu 100% manusia, dia juga 100% Allah. Dan yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus yang 100% manusia. Tujuannya mati di atas kayu salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab itulah dia harus menjadi daging. Ya, firman harus menjadi daging. Supaya lewat daging Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Nah, itu dapat kita baca di dalam saya akan bacakan itu di dalam Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ketiga dan keempat. Mungkin bisa ditayangkan di situ. Ya, memang Roma 8 ya, Roma 8 ayat 3, Roma 8 ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Demikian bunyinya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah itu, dia telah menjatuhkan hukuman dosa di atas daging Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa dalam daging manusia, dalam diri kita ini, ya, dalam diri manusia, dosa seluruh zaman, bukan hanya perjanjian lama, perjanjian yang dulu, tapi seluruh zaman, dosa, dia menanggung dosa seluruh zaman, sampai zaman kita dan yang akan datang. Itu dosa ditimpakan di atas daging Yesus. Jadi saudara, Yesuslah yang menanggung dosa-dosa kita. Nah, satu hal lagi, Yesus tidak akan bisa mati karena hanya disalib. Tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Di situ di dalam ayat yang ayat 17. Ya, ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku telah menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang ku berterima dari Bapa. Jadi di atas kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa. Jadi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan begini. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia bilang Eli, Eli lama sabatani? Nah, dia kan 100% Allah dan 100% manusia. Sebagai manusia yang menanggung dosa manusia di atas kayu salib, Yesus sudah menjadi orang berdosa pada waktu disalib. Bukan dosanya sendiri, tapi dosa seluruh manusia seluruh zaman. Ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Nah, Allah yang ada di dalam, Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu nggak mungkin menyatu dengan dia. Karena Allah itu kudus, ya, Bapa itu kudus, nggak mungkin tinggal dalam diri orang yang sudah berdosa. Walaupun bukan dosanya sendiri, tetapi dia sudah menjadi berdosa. Dia yang benar menjadi berdosa supaya kita yang berdosa menjadi benar. Jadi dia sifat pengganti. Substitution. Jadi Tuhan menggantikan yang harusnya kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Allah meninggalkan dia. Dan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Nah, kemudian dia menyerahkan nyawa. Tetapi dia mengambilnya kembali, menerimanya kembali. Di dalam Yohanes pasal 17. Dia menyerah pada hari ketiga, dia bangkit. Nah, dikatakan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Memang betul, karena Allah itu adalah roh. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita dapat melihat Allah. Ya, di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, Yesus tuh gambar wujud Allah. Tahu nggak gambar wujud? Allah itu nggak berwujud. Ya, Allah tidak berwujud, tapi di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah dapat kita lihat. Jadi itu ya, dan dikatakan
bahwa dialah yang menang atas maut. Maut tidak dapat menahan dia. Karena pada hari ketiga dia bangkit dan maut tidak dapat menahan dia. Ya itu saja. Ya, terima kasih. Maaf kalau terlalu panjang ya. Tapi saya harus terangkan secara detail. Boleh saya menanggapi? Ya, boleh. Boleh Ya. saya menanggapi? Ya, Silakan, boleh. silakan. Ya. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan dari apa yang Ibu sampaikan, bahwasanya yang mati itu kemanusiaannya ya, Ibu ya, begitu ya? Yes. Ya. Nah, oke, baik. Yang ingin saya tanyakan begini lagi, Bu. Apakah kemanusiaan dari Yesus itu adalah bagian dari Trinitas itu? Kan Ibu menyembah Trinitas kan? Ibu menyembah konsep ketuhanan Trinitas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kemanusiaan Yesus itu, tubuh manusianya itu bagian dari Trinitas? Bagaimana Ibu? Apakah itu bagian dari Trinitas? Ya. Jadi ketika dia jadi manusia dia disebut anak Allah. Ya. Anak Allah itu sebenarnya Allah itu sendiri. Jadi kalau orang Yahudi menyebut bahwa dia itu anak Allah, makanya orang Yahudi berkali-kali mau lempar dia dengan batu ya, karena dia sendiri menyebut anak Allah. Dia menghujat bukan karena perbuatanmu yang ajaib, yang besar, yang kami mau melempari, membunuh engkau, tapi karena engkau mengaku sebagai anak Allah. Jadi artinya sebagai Allah itu sendiri. Ya. Nah sekarang itu termasuk bagian karena apa? Termasuk tubuhnya itu bagian karena apa? Tetapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak memakai tubuh jasmani lagi, tetapi tubuh rohani, ya, tubuh rohani. Jadi tubuh sorgawi. Halo, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus, halo, ya, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak lagi memakai tubuh. Nah, sekali lagi, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak lagi memakai tubuh jasmani, tetapi tubuh kebangkitan, yaitu tubuh sorgawi, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, oleh sebab itu ketika murid-muridnya sedang kunci pintu, dia masuk. Jadi tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Itu tubuh kemuliaan. Kalau Alkitab katakan tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi, tubuh yang dihidupi oleh roh. Jadi benar-benar dihidupi oleh roh, bukan lagi oleh darah dan daging. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia masih dihidupi oleh darah dan daging. Tetapi ketika ya disalib, darah dan dagingnya sudah diserahkan untuk penebusan dosa. Nah, ketika dia bangkit dengan tubuh, tetapi tubuh yang sudah mulia. Bukan tubuh jasmani lagi, tapi tubuh sorgawi. Nah, sebenarnya nanti kita juga akan seperti itu. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh sorgawi. Tubuh itulah tubuh yang kekal, tubuh ilahi, ya, tubuh ilahi. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya dengan tubuh ilahi. Bukan tubuh yang dihidupi oleh darah dan daging. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi oleh tubuh mulia, tubuh sorgawi, tubuh yang dihidupi oleh Roh Kudus. Jadi itu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Sorgawi. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau masih ada orang yang mau masuk, saya di skip dulu. Saya masih mau diskusi sini. Kalau masih diperkenankan, saya masih bisa, masih ada yang mau saya tanyakan. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Gimana Bu Suryani? Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, silakan. Ya. Jadi kan Ibu jelaskan ada dua tubuh ya. Nah, jadi yang Ibu jelaskan kan ada dua tubuh kan. Tubuh duniawi dengan tubuh surgawi. Nah, jadi yang mati itu adalah tubuh duniawinya. Begitu kan Bu? Ya, betul. 100% manusianya. 100% manusia. Ya, 100%. Nah, tubuh duniawinya itu atau 100% manusianya Yesus itu Tuhan atau tidak?
Ya, ketika dia masih hidup di dunia, dia 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Karena aku dan Bapak adalah satu. Ya. Cuman setelah dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak memakai tubuh jasmani, tetapi tubuh rohani. 100 berarti 100%. Kan? 100%. 100% maksudnya gimana, Kagami? Terputus-putus. Kagami? Yesus ketika ada di dunia kan 100% manusia. Dia dalam bentuk 100% manusia. Nah, 100% manusianya Yesus itu Tuhan kan? Meskipun dia 100% manusia, dia Tuhan kan? Ya, betul. Nah, berdasarkan Timotius 6 ayat 16 tadi, yang namanya Tuhan itu tidak bisa mati. Berdasarkan Timotius 6 pasal ayat 16. Jadi meskipun Ibu katakan 100% manusia yang mati, makanya saya tanyakan, kan Ibu katakan 100% kemanusiaan Yesus itu kan Tuhan. Jadi tetap masuk ke dalam ayat ini yang Timotius 6 ayat 16. Karena Tuhan kan 100% manusia Yesus itu kan Tuhan. Nah, Tuhan dalam ayat Tuhan tidak bisa mati. Itu gimana? Jadi tetap saja, Bu. Tidak bisa Pak. Jadi ingat. Jadi gini, saya sudah tangkap. Jadi ingat, makanya dia katakan Eli Eli lama sabachthani. Jadi Tuhan yang 100% dalam diri Tuhan Yesus itu meninggalkan Tuhan. Jadi yang tinggal di salib itu adalah tubuh jasmani daripada daging daripada Tuhan Yesus yang menebus dosa. Sebab itu Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, setelah Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus dari tubuh itu, sebab itu dia kata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi gitu loh, Pak. Ya, jelas. Ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan Allah itu ya, makanya jadi sudah jadi memang tubuh. Ya. Jadi Pak, jadi jelas ya. Jadi jelas bahwa ketika dia disalib, tubuh Tuhan Yesus itu menanggung semua dosa-dosa manusia. Dan ketika itu dia menjadi orang yang berdosa. Nah, Allah Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus itu nggak mungkin tinggal dalam diri manusia yang sudah berdosa, yang sudah penuh dengan dosa manusia, kejahatan, kebejatan, kemoralan yang bejat, apa semua ya, semua pokoknya deh sudah ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu tinggal pada tubuh yang sudah berdosa dan najis. Sebab itu dia keluar, dia meninggalkan, sekali lagi, dia meninggalkan tubuh Yesus di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, dia mengalami kematian rohani sama seperti kita. Nah, kita mengalami kematian rohani. Ya, manusia yang berdosa, roh Allah tidak ada lagi dalam diri manusia. Sehingga kita disebut mati secara rohani. Yesus menanggung semua itu. Dia mengalami kematian, terpisah dari Allah. Tapi hanya seketika saja. Nah, sekali lagi di dalam perkataan Tuhan Yesus, aku sendiri yang menyerahkan nyawaku, tapi untuk mengambilnya kembali. Jadi ketika di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan untuk menerimanya kembali. Jadi setelah kebangkitannya, dia menerima kembali hidup itu. Dan satu lagi, ketika dia hidup, ketika dia bangkit, bukan lagi tubuh jasmani ini yang dihidupi oleh darah dan daging, tapi dihidupi oleh Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus yang menghidupi tubuhnya itu. Jadi bukan lagi, jadi tidak dengan darah dan daging. Oleh sebab itulah ya, makanya sorga kami berbeda dengan sorga orang Islam.
Surga orang Islam ya masih hidup secara jasmani di surga sehingga ada seksual ya. Masih ada bidadari 72 bidadari melakukan seksual seperti di dunia. Di Kristen tidak lagi di Alkitab karena tubuh ini bukan tubuh jasmani. Ketika manusia dibangkitkan dari antara orang mati, bukan lagi tubuh jasmani karena sudah kembali kepada debu, tetapi bangkit dengan tubuh yang mulia, tubuh sorgawi. Tubuh yang tidak dihidupi oleh darah dan daging, tetapi oleh roh. Nah, itu dapat kita lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 15. Ada tubuh jasmani, ada tubuh sorgawi. Jadi jelas. Nah, sekarang apakah Tuhan Yesus masih disebut juga manusia? Ya, dia manusia ilahi. Sekarang dia betul-betul manusia ilahi, bukan lagi manusia jasmani lagi, manusia ilahi, manusia Tuhan. Ya, karena memang dia masih memakai tubuhnya yang dulu, tetapi bukan lagi dihidupi oleh darah dan daging, tetapi oleh roh. Tubuh yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, jadi itu. Jadi dia bisa kapan saja ya, betul-betul tubuh yang tidak ada batasnya. Kalau sekarang kan ada batas. Kita nggak bisa hadir dalam satu waktu, maksudnya kita hadir dalam satu waktu. Tetapi sekarang karena dia sudah memakai tubuh mulia, tubuh Allah itu, dia maha hadir. Dia ada di mana-mana karena dia adalah roh. Nah, itu ya. Jadi itu yang mungkin ya susah dimengerti oleh orang Muslim, tapi itulah kenyataannya, ya itulah kenyataannya. Susah dimengerti, tapi ini logis karena dia Tuhan, dia bisa lakukan apa saja. Ya, itu Pak Kagame ya keterangan saya. Jadi kalau saudara bilang Tuhan tidak pernah mati, yes, betul. Buktinya Tuhan Yesus mati, bukan Tuhan. Ya memang Tuhan Yesus mati tubuhnya. Karena untuk itulah tujuan utamanya menjadi tubuh, menjadi flesh. Untuk mati bagi dosa. Ya. Jadi itu ya, Pak. Terima kasih. Gimana Pak Kagami? Shalom. Ya. Shalom Kagami. Halo. Nggak usah nakut-nakutin pakai suara itu aja, langsung aja suara biasa. Oh, dia lagi setting alat suara audionya ya. Biar kebaca kayaknya. Oke Bu, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi udah penutup, tadi udah si Kagami udah masuk, dia ini keluar masuk. Mungkin ya itu saya juga banyak belajar apa yang Ibu katakan tadi, firman Tuhan, semuanya saya jadi ilmu buat saya lah. Untuk ini khususnya pribadi. Oke Bu, kita doa penutup ya Bu. Ibu yang doa penutup ya. Ini ada 509 orang yang nonton. Iya. Oh ini kita berdoa ya. Anak yatim mau masuk lagi nih. Oh. Lagi ya Bu. Yatim. Oh ya, boleh. Iya. Oh. Silakan, Shalom. Ya, shalom. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam. Ya. Leo. Iya, selamat malam. Puji Tuhan baik. Kesaksiannya sungguh luar biasa Ibu. Sangat membuat iman saya semakin teguh, ya diperteguh lagi. Saya juga berasal dari agama seberang. Iya. 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 Ya gitu ya, sungguh luar biasa itu. Aduh. Memang kalau kita melihat gitu ya, melihat saudara-saudara kita gitu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan dan selamat pribadi mereka gitu. Ya kalau kita sih ya kasihan gitu ya sama mereka, tetapi ya karena ketegar teguhan mereka yang mungkin belum waktunya Tuhan gitu ya. Betul, ya. Karena kalau saya sih ya hanya berpegang kepada janji Tuhan gitu, bahwa Tuhan Yesus apapun yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus semuanya terjadi gitu. Baik itu dahulu
sekarang gitu ya, dan yang akan datang itu semua apapun yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus itu terjadi gitu, kita sudah alami, sudah melihatnya gitu ya sendiri gitu. Dan kita yakin, kalau saya yakin banget gitu, bahwa apa yang Tuhan Yesus janjikan gitu ya, bahwa setiap lidah akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, Allah yang menciptakan segala-galanya gitu ya, dan Dia juga yang akan menghakimi, dan setiap lutut akan bertekuk gitu ya, menyembah Tuhan. Itu saja yang kita pegang gitu. Soalnya kalau apa namanya, kalau kita berdebat gitu ya dengan mereka gitu, soalnya mereka itu kan menggunakan logika ya Bu, logika gitu, logika banget itu pikiran manusia, jadi tidak menggunakan hikmat daripada Allah. Jadi kita sama mereka itu kalau memang mereka itu tidak dipilih oleh Allah ya, belum dipilih gitu ya, memang susah untuk mengerti. Iya, ya tugas kita sih ya berdoa aja gitu ya, mengampuni mereka gitu aja. Ya terus maju pendidikannya gitu ya. Ya, makasih Ibu Yohana. Ibu, ya. Ada satu pujian nggak untuk untuk saudara-saudara kita itu ya. Pendek sih pujiannya ya. Ya. Isarohullah ayatul insan isarohullah ya kalimatuhu hanyalah satu nama, Isa al-Masih juru selamat umat manusia. Amin. Isarohullah ayatul insan isyarohullah ya kalimatuhu hanyalah satu nama, Isa al-Masih juru selamat umat manusia. Hanyalah satu nama, Isa al-Masih juru selamat umat manusia. Dan saya juga minta doa dari Ibu. Saya juga ada pelayanan di kampung. Saya sekarang lagi ada di kampung. Jadi saya minta dukungan gitu agar Tuhan terus memberkati pelayanan saya, dan Tuhan juga mencurahkanlah kuasanya, hikmat dan pengertian mujizatnya di dalam kehidupan saya dan pelayanan saya. Gue maju terus di dalam Tuhan, apapun tantangan dan rintangan gitu, memang kita harus pikul salib ya, maju terus di dalam Tuhan. Betul. Ya, amin. Ya itu saja Ibu. Ya, terima kasih Ibu Fatimah. Ya, makasih. Selamat malam Ibu Sriati juga. Kaleo, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Tuhan berkati. Ini masih tampung lagi Bu, satu lagi nih Bu, Helek. Ya, boleh. Halek, shalom. Halo. Dia keluar. Oke Bu, kita doa penutup Bu. Sekarang Heleknya nggak jadi masuk, tadi dia keluar jadinya. Oke. Ya. Silakan. Kita berdoa ya.
Ya, teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube ini, mari kita berdoa. Biarlah lewat apa yang kita bicarakan hari ini betul-betul malam ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau luar biasa dahsyat. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang telah menjadikan kami, namun Allah itu juga yang mencari kami, yang menyelamatkan kami, dan yang menebus kami sehingga kami boleh menjadi ahli waris kerajaan sorga, dan kami boleh menjadi anak-anak Allah, kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Luar biasa kasih-Mu yang sangat luar biasa. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian yang telah banyak orang dengar itu betul-betul bekerja sehingga banyak orang yang boleh dibuka mata rohaninya sehingga dapat mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk setiap orang yang telah menonton. Terima kasih untuk Pak Leo. Terima kasih untuk gereja YouTube ini. Berkat Tuhan turun ke atasnya sehingga lewat ini juga banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau tutup acara ini. Haleluya. Amin. 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 Ya Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Oke, teman-teman jangan lupa main ke YouTube channelnya Bu Suryani. Kalian bisa subscribe ya. Kita dukung beliau. Ini Suryani Patau ya ini. Kalian bisa subscribe channelnya Ibu ini. Oke, teman-teman. Kita harus saling mendukung, saling support. Apalagi untuk penginjilan ya kan. Itu aja dari saya. Saya banyak sekali tadi diberkati dengan kesaksian beliau, sharing firman beliau. Banyak yang ilmu yang saya dapat untuk kedepannya lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bu Suryani. Itu dari saya. Terima kasih buat semuanya penonton yang sekarang 377 penonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Gunakan 3M, protokol kesehatan tetap dijaga. Mari kita memutus rantai COVID ini. Oke teman-teman, jauhi kerumunan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.